Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fasaddid lisani wahdi qalbi. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'du. Pertama, kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, malam yang sangat mulia di antara malam-malam yang lain, yaitu malam Jumat, di mana amal ibadah kita, kebaikan yang kita lakukan pada malam ini tentu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikannya. Dan alhamdulillah malam hari ini kita istiqomahkan kegiatan kita di pondok kita tercinta ini, yaitu membaca Ratibul Haddad. Kemudian tadi juga kita baca Qasidah Burdah. Insyaallah mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari apa yang kita baca. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga kita haturkan kepada beliau sebagai bentuk kita mencintai junjungan kita, Nabi kita. Maka mari kita senantiasa membaca salawat dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, adik semuanya, ya, kita tentu selama perjalanan kita menuntut ilmu di pondok kita ini, baik itu menghafal Quran maupun belajar ilmu-ilmu yang lain, tentu ini ada dikatakan oleh Imam Syafi'i, ya, barang siapa yang tidak sanggup menahan pahitnya belajar, maka siap-siap dia akan menerima penyesalan di masa yang akan datang. Kita tahu bahwa belajar ini, ya, bagi kita yang belum merasakan lazzatul ilmi, yang belum merasakan nikmatnya belajar, pasti kita mengalami rasa lelah, capek. Kemudian ketika belajar juga kita ingin tidur. Itu semua adalah ujian daripada seorang penuntut ilmu. Ketika kita paham bahwa ini adalah ujian seorang penuntut ilmu, ketika saya malas, ketika saya tidak mau belajar, ketika saya tidak mau menghafal, ketika kita paham dengan hal itu, oleh karena itu sesegera mungkin kita bangkit dari rasa malas itu, kita ubah menjadi semangat. Nah, itulah yang harus kita lakukan sebagai seorang penuntut ilmu. Kalau kita ikuti keinginan hawa nafsu kita ini ada di semua, ya, itu tidak akan pernah cukup, tidak akan pernah selesai. Ibarat seperti anak kecil, ketika anak kecil diajak ke toko mainan, pasti dia ingin mainan untuk dibelikan mainan itu. Setelah itu sudah dapat mainan itu, jelang beberapa hari tidak mau lagi, mau mainan yang baru, dan seterusnya. Artinya tidak akan pernah cukup. Nah, begitu juga ketika kita belajar di pondok ini ada di semua. Ketika kalian, kita semua ini yang nuntut ilmu di sini itu merasa malas, tidak mau menyetor hafalan misalkan, tidak mau belajar, malas misalkan, ketahuilah bahwa itu adalah nafsu malas, rasa malas yang harus dihilangkan segera mungkin. Jangan dituruti, jangan diikuti, karena itu akan menjebak kita. Jangan sampai itu menjadi kebiasaan kita, rasa malas itu terus kita
temani, terus kita bersamai rasa malas itu. Kalau kita terus ya mengikuti hawa nafsu kita ini, akan terus menerus ya, akan menjadi-jadi, sehingga rasa semangat, kemudian ingin belajar, ingin mencoba hal-hal baru yang baik, itu akan tertutup ya, akan hilang. Karena apa? Karena kita sudah ikuti rasa malas itu. Jadi hati-hati ya untuk kalian ini. Hati-hati ketika merasa malas dalam diri. Dan biasanya ujian itu datangnya di akhir. Ini kalian ini sedang ujian ini. Walaupun kemarin yang kelas 9 sudah ujian ya, ujian sekolah sudah. Tetapi ada tantangan yang lebih berat lagi. Ya, ada tantangan yang lebih besar lagi. Berikutnya yang kelas 7 dan 8, kalian akan segera menghadapi ujian. Ujian semester ya. Ujian itu pasti datangnya di akhir. Maka lihat kondisinya sekarang ini. Bagaimana semangatnya? Lihat di dalam dirinya. Bagaimana, apakah semangatnya dulu ketika masuk pondok, kemudian pertengahan di pondok, apakah sama atau tidak semangatnya? Tentu itu semakin berkurang. Semakin berada di ujung, semakin berkurang semangat kita. Ketahuilah itulah ujian kita sesungguhnya. Ya, itu adalah ujian kita. Nah, ketika kita tidak sadari itu adalah sebuah ujian, berarti kita akan terus terperangkap. Kita akan terus ya merasa bahwa itu baik-baik saja, padahal tidak. Oleh karena itu, untuk menggapai sebuah kemenangan di dalam diri kita, kita harus berani melawan ujian itu. Ya, harus berani mencoba untuk bangkit. Ya. Maka adik-adik semua selalu ingat dirinya, ya Allah, dulu saya itu semangat sekali menghafal Quran. Dulu semangat sekali saya belajar. Cita-cita saya memang dulu ingin menjadi penghafal Quran. Tetapi kenapa ketika murojaah harus disuruh dulu? Ketika setoran hafalan harus diminta dulu baru saya setoran hafalan. Mana semangat yang dulu saya inginkan? Mana semangat dulu yang saya itu maunya sendiri untuk menghafal, memperjuangkan hafalan itu, mana yang dulu itu? Maka ini harus kita kembalikan itu, semua. Karena sangat rugi sekali ketika kita dipertemukan dengan kebaikan, ketika kita dipertemukan dengan semangat yang kuat, tapi itu hilang begitu saja. Jadi jangan sampai kita tukar semangat dalam melakukan kebaikan itu dengan rasa malas yang sekarang menjadi ujian kita. Nah ini ya, itu ada semua. Jadi ingat bahwa ini adalah akhir dari perjuangan. Nah, maka kemudian saya ingatkan ya dari sekarang bahwa yang kelas 9 ini tentu sudah mencari beberapa tempat sekolah, tempat menuntut ilmu. Harapannya adalah yang pertama, ketika kalian menjadi alumni di Pondok Pesantren Baitul Quran ini, ingat baik-baik bahwa kalian lahir di pesantren Baitul Quran ini untuk mendapatkan beberapa ilmu. Jadi ilmu yang diperoleh di pesantren Baitul Quran ini harus betul-betul nanti bisa menjadi fondasi untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi orang-orang yang sukses dan berhasil. Dari itu juga kalian harus ingat, sebagai seseorang yang pernah belajar di sini harus menitipkan
harus menorehkan kenang-kenangan yang baik. Ya, jangan sampai nanti justru kita itu menanamkan kenangan-kenangan yang tidak baik. Apa bentuknya? Mengajak teman kita untuk tidak berjamaah misalkan, tidak rajin sholat misalkan, atau melanggar aturan-aturan pondok misalkan. Itu adalah kenangan-kenangan yang tidak baik. Maka manfaatkan, walaupun mungkin sekarang ini tinggal 2 bulan ya, atau sebulan lebih ya, lebih sedikit mungkin ada di sini. Itu harus betul-betul ya memberikan manfaat, mengajak ya yang adik-adik kelasnya ini untuk lebih baik lagi ya, untuk lebih rajin lagi. Karena itulah kenang-kenangan terbaik yang kalian titipkan di Pondok Pesantren Baitul Quran. Ya. Jadi itu harapannya. Jangan justru ya ini beberapa bulan lagi kalian akan di tempat yang lain, belajar di sekolah atau pondok pesantren yang lain, itu justru ya semakin malas. Nah, itu jangan sampai hal-hal seperti itu terjadi. Paling tidak ya apa yang sudah didapatkan 2 tahun setengah ya ini ya, atau mau 3 tahun di sini ini, itu jadikan sebagai sebuah pelajaran yang baik. Karena apa? Nasihat-nasihat yang pernah kita dengar, nasihat-nasihat yang pernah kita diberikan, atau pelajaran-pelajaran yang sudah kita simak dari guru-guru kita, nah, sesungguhnya yang terbaik itu adalah yang kita dengar dan kita amalkan. Percuma kita pernah mendengarkan nasihat tetapi itu tidak berbekas menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Nah, ini ada di semua. Yang selanjutnya adalah ya sebagaimana yang kita dengar di dalam surah Al-Maidah, itu merupakan surah yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi surah Al-Maidah itu yang sering kita baca bahwa ketika agama ini sempurna, ya, agama Islam itu sempurna, diajarkan, disebarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Apa bunyinya di dalam Al-Quran itu? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madin. Di ayat ini ada di semua bahwa Rasulullah SAW di penghujung usia beliau itu sudah ini ya, sudah sempurna Islam ini disebarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, sudah merata, sudah sempurna. Akan tetapi beberapa sahabat itu bersedih. Kenapa bersedih? Padahal Islam ini sudah sempurna diajarkan, sudah sempurna disebarkan. Para sahabat bersedih karena sebentar lagi akan ditinggal oleh Rasulullah SAW. Maka ketika diberikan nikmat ya yang besar, ingat bahwa akan datang ujian yang lebih berat dari itu. Kalian yang kelas 3 saat ini tentu nanti akan mendapatkan ujian yang lebih besar. Ya, maka kalian harus menyiapkan perahu yang kuat, yang kencang untuk menerjang ombak yang kencang itu. Nah, jadi ketika kita selesai dari sanawiyah SMP, itu bukan hanya kita selesai dari semua hal, tetapi ada tantangan yang lebih berat dari itu, yang gelombang yang lebih besar dari itu. Maka untuk menghadapi kerasnya gelombang itu, apa yang harus kita kuatkan? Pertama, perahu kita harus kuat, harus kencang.
Siapa perahunya? Diri kita. Kita jaga diri kita dengan baik. Jangan sampai kita itu ketika diterjang oleh ombak justru kita terombang-ambing dan tenggelam. Nah, ini yang kita khawatirkan. Maka adik semuanya, ya ada ujian yang lebih besar di hadapan kita. Semakin besar umur kita, semakin bertambah usia kita, semakin berkurang. Pada dasarnya adalah semakin berkurang kenikmatan itu, semakin berkurang jatah umur kita. Berikutnya juga semakin tinggi kita melangkah, tentu badai yang akan menerpa kita juga semakin besar. Ketika kita ibaratkan seperti pohon itu ada di semua. Pohon yang besar itu dia sudah siap untuk diterpa oleh angin. Tetapi manakala rumput itu ya, itu diinjak-injak. Sekalipun tidak ada aman dari angin. Tetapi pada dasarnya itu kelas bawah. Tetapi ketika pohon besar itu ya bisa menaungi orang, kemudian bisa bermanfaat untuk orang, ya ketika orang butuh bangunan rumah bisa bermanfaat. Maka kalian itu adalah pohon besar itu ya. Harus siap ini menghadapi kerasnya gelombang itu, kerasnya angin itu. Maka jangan landai saja. Ini ya, jangan landai, jangan santai. Artinya apa? Ketika sudah tuntas dari ujian sekolah, itu harus tetap belajar. Harus tetap menghafal. Jangan ketika sudah selesai, lalu santai-santai saja. Kenapa saya harus belajar lagi? Itu ujian. Ujian kalian itu. Ketika sudah selesai, kemudian libur, ya, kemudian selesai dari belajar, selesai dari menghafal. Ini musibah. Nah, ini hati-hati ya. Ketika mindset yang ada dalam diri kalian dibangun, padahal sudah selesai ujian, kenapa saya tidak pulang saja? Kenapa saya tidak balik ke rumah saja? Kemudian nanti ya ketika kami biarkan pulang ke rumah, kemudian ya meninggalkan hafalan Qur'annya, meninggalkan kegiatan belajarnya, meninggalkan kegiatan mengajinya, itu berarti kalian sedang merobohkan perahu yang sedang kalian buat. Hati-hati ini ya. Maka bersyukur kalian mondok di sini ya. Kalau di beberapa pondok pesantren ketika sudah selesai di pondok mereka pulang. Ketika sudah selesai biasanya kelas 3 itu mereka pulang. Ini pada dasarnya ya pondok itu tidak menyiapkan santri-santrinya. Ya, tidak menyiapkan santri-santrinya untuk terus belajar. Maka belajar itu tidak ada henti-hentinya. Ya, tidak ada henti-hentinya. Wajar saja guru-guru kita marah sama kita. Ya. Kita menghafal harus disuruh dulu. Harus dibentak dulu. Ini musibah. Ya, musibah. Jadi ingat bahwa jangan sampai kita merasa semua telah selesai kita lakukan. Tidak. Walaupun nanti setelah kita meninggal dunia, kita juga masih berurusan dengan malaikat. Ya, masih berurusan. Kamu akan ditanya, siapa Tuhanmu? Ya, apa kitabmu? Terus ditanya itu. Maka hidup ini tidak ada selesai-selesainya. Semua kita itu harus terus berproses menjadi lebih baik. Ya. Jadi itu adik-adik semua. Maka Abi adik-adik semua, Abi kita, beliau walaupun sudah profesor, tapi beliau terus belajar, terus berkarya. Ini mencerminkan kepada kita semuanya bagaimana kita itu harus terus berjuang. Beliau tidak mungkin akan bisa meraih guru besar, gelar yang gelar yang agung itu, gelar guru besar itu kalau tidak dengan perjuangan. Maka kita harus contohi beliau untuk terus belajar tanpa henti.
Dan belajar itu tidak pernah mengenal usia, tidak pernah mengenal berapa umur kita, tapi terus. Maka orang-orang yang terus berproses, dia pasti akan meraih kesuksesan, dia pasti akan meraih keberuntungan, dan itu akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang-orang ya yang bersungguh-sungguh ya dalam perjuangan itu, Allah yang akan kasih jalan untuk meraih ya kesuksesan itu. Maka ini menjadi contoh bagi kita semuanya, menjadi cerminan untuk kita semua. Kita tidak usah bercermin ke yang lain ya. Cukup sudah Abi itu menjadi cerminan terbaik untuk kita terus berjuang. Nah, ini ada di semua. Maka kita semuanya ini ya jangan sampai terhenti belajar kita. Nah, yang saat ini sedang murojaah, yang saat ini sedang yang saat ini sedang ziyadah, teruskan perjuangan itu. Ya, teruskan ya sampai kita betul-betul mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Untuk meraih cita-cita kita yang kita inginkan itu tidak semudah kita membalik telapak tangan. Ada perjuangan yang pahit ya untuk meraih sebuah keberhasilan. Kalian tahu keris? Ada yang tahu keris? Keris itu ada di semua sakti itu keris. Untuk menjadi keris itu harus dibakar dulu. Ya, setelah dibakar, dipukul, terus dijampi. Nah, baru menjadi keris yang sakti. Ya. Kalian juga kalau mau menjadi keris yang sakti itu harus berani menempa dirinya. Ya, harus berani kurang tidur, berani terus berjuang menghafal Quran itu, ya, berani capek, berani lelah, karena itu adalah sebuah perjuangan. Kalau kita ingin meraih sebuah keberhasilan ya harus seperti itu, ya, ibarat seperti keris tadi itu. Nah ini ya, oleh karena itu kalian adalah keris yang sakti, ya, santri-santri itu adalah seperti keris, ya. Kalian ditempa di sini ya, ada di semua. Maka jangan sia-siakan perjuangan kita. Jangan sia-siakan amanah orang tua kita yang sudah menitipkan, mempercayakan Pondok Pesantren Baitul Quran ini sebagai tempat yang terbaik untuk kita memperoleh ilmu, ya, untuk kita mencari ilmu. Disinilah kesungguhan itu dibentuk. Disinilah kita itu ditempa, disinilah kita berproses, ya. Kemudian harapannya adalah ketika nanti kalian kembali ke pangkuan orang tua kalian, itu mereka sudah membawa senyum bahagia dari siapa? Dari kita sebagai anaknya. Jadi itu ya. Paham tuh? Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mampu nanti membawa kebahagiaan untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan semua orang-orang yang saat ini bersama dengan kita. Ya, begitu juga berguna untuk agama, nusa, dan bangsa. Baik, ada semua. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita ambil manfaatnya. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.